Oke sobat frontal, selamat datang di channel yang super frontal. Oke, pokoknya terima kasih banyak lah ya sama kalian yang udah berusaha mengeklik video ini. Kenapa aku bilang kayak gini? Karena sampai detik ini aku masih melihat grafik-grafik yang terus berada di angka 0 tiba-tiba menjadi angka 1. Terus ya begitulah, intinya masih sepi views. Sepi viewsnya itu nggak masalah ya kalau hitungan puluhan atau ratusan gitu ya kan. Kalau ratusan aja menurut aku tuh udah banyak gitu. Tapi ini betul-betul nol sampai detik ini gitu. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa ya. Setidaknya aku terus berusaha, terus ya itu tadilah. Aku yakin usaha itu nggak pernah mengkhianati hasil ya guys ya. Jadi buat kawan-kawan semua jangan pernah berhenti untuk berusaha apapun itu, walaupun ya memang belum menemukan hasilnya, nggak apa-apa, usaha aja gitu. Karena aku yakin dan percaya suatu saat nanti kedepannya jika kalian mendengarkan video ini, jika kalian mendengar kata-kataku ini, nah berarti kalian sudah mendengar videoku. Dan mungkin kalian adalah, aku yakin dan percaya suatu saat nanti ada orang yang tepat perasaannya atau memang ya intinya bersarang lah di channel ini, terus mendengarkan video-video aku yang nggak jelas ini gitu. Ya aku percaya itu, walaupun masih sampai sekarang yang nonton itu 0, 0 dan 0. Kalaupun kalian yang nantinya kedepannya atau pada saat ini mendengarkan atau pada saat ini langsung ngeklik video ini, ya kalian tengoklah berapa viewnya, pasti kan masih sedikit, atau bahkan ya kalian lah orang yang pertama gitu kan. Tapi kalau memang kalian tengok udah rame, ya itu tadi, aku juga ngalamin fase dimana masa-masa tersulit gitu, dimana masa-masa yang sama sekali nggak mengenakkan gitu. Jadi intinya buat kawan-kawan semua, jangan pernah berhenti mencoba, karena kita nggak tahu gambaran kedepannya seperti apa gitu ya. Kalaupun kalian melihat video ini viewnya banyak, tapi kalau masih satu ya artinya aku masih berusaha, itu aja ya. Oke, nggak usah banyak bacot ya, kita langsung aja ke pembahasan yang sesuai di thumbnail, apalagi kalau bukan ya mengenai ajari aku. Oke, nah pada akhirnya hanya aku atau hanya kita lah, ya kan, yang bisa merasakannya sendiri. Merasakan sendiri apa? Itu merasakan seperti luka, patahnya, rindunya, semuanya yang sedang dia apa ya? Apa gimana ya? Maksudnya walaupun dia sedang jauh di sana lah gitu. Dia terus lari, terus-terusan berlari dengan menggenggam tangan orang lain dan bahagia. Ya, otomatis pada akhirnya ya hanya kita yang bisa merasakannya sendiri. Merasakan lukanya sendiri, pahitnya sendiri, patahnya sendiri, rindunya sendiri, semuanya sendiri. Kenapa sendiri? Ya mungkin memang posisi kita pada saat ini mungkin masih sendiri. Belum ada genggaman dari orang lain atau tangan orang lain yang bisa kita genggam, itu belum ada. Dan jikalaupun ada, tapi kalian masih merasakan itu, artinya kalian belum sepenuhnya lepas untuk dari genggaman dia gitu. Sehingga kalian masih seakan-akan merasakan semuanya itu sendiri gitu. Ya karena pun mungkin orang yang kalian pilih itu baru, atau ya hanya sebagai pelampiasan kalian, itu ya kalian lah ya. Karena aku nggak tahu pasti apa alasannya kenapa kalian bisa merasakannya sendiri. Kalaupun memang kalian udah punya pacar, tapi kalau memang belum, ya memang pantas gitu ya, karena memang posisi kalian saat ini adalah sendiri gitu. Dan kenapa kalian masih merasakannya sendiri? Ya karena memang orang yang kalian rasakan sudah berlari terlalu jauh dengan genggaman tangan orang lain, kemudian dia bahagia gitu. Rasanya nggak adil ya gitu ya kan. Ya nggak apa-apa, ya udah, betul-betul nggak apa-apa aja. Kita anggap diri kita tuh betul-betul nggak apa-apa. Kita cuman hanya bisa terima aja udah. Ya lukanya mungkin akan sembuh, patahnya mungkin akan tumbuh lah, ya kan. Rindunya juga mungkin apa ya, rindu yang kita nggak ngerti bagaimana biar hilang gitu. Dan kalau bisa dibilang pun pedihnya itu kayak nggak terbilang lah gitu. Ya kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa rindu yang kita nggak ngerti sama sekali gimana caranya biar hilang, dan kenapa pedih yang kita
anggap juga kayak nggak terbilang lah gitu. Kenapa ya? Karena mungkin kita tahu kita sedang merindukan siapa, tapi kita nggak pernah tahu bagaimana cara untuk menyampaikannya. Nah, itu dia mungkin yang terjadi ya kawan-kawannya. Kenapa eh rasa rindu kita tuh nggak ngerti gimana biar hilang, kemudian kenapa pedih kita tuh nggak terbilang, itu tadi karena kita sedang merindukan seseorang. Kita tahu merindukan siapa, tapi kita nggak tahu bagaimana caranya untuk menyampaikannya. Ya kalau memang dia udah bahagia bersama orang lain, ya memang nggak logis secara apapun untuk kita sampaikan kepada dia bahwasanya kita kangen atau kita ya gimana. Itu memang nggak masuk akal sih. Yang ada kita malah merusak hubungan dia kan gitu. Nah, cara yang terbaik kalau menurut aku ya walaupun udah nggak lagi sama gitu kan, ya itu tadi sih, kalau aku bilang ya tetap sih apapun itu kita coba, kita apa ya, curhat. Kalaupun nggak bisa ke teman-teman atau yang gimana, ya kita bisa curhat sama Tuhan. Kita memohon beribu-beribu doa mungkin ya, atau ya mendoakan aja lah. Ya aku nggak bisa yakin dan jamin sih, cuman ya aku pastikan walaupun nggak valid 100% tergantung kondisi kalian seperti apa, tapi setidaknya kalian pasti akan merasakan sedikit rasa lega gitu, agak gimana gitu, nggak terlalu mendem yang terlalu jauh, nggak terlalu mendem yang sangat-sangat sakit gitu. Jadi buat kalian semua, selagi punya teman, sahabat atau kerabat atau saudara apapun itu, coba ceritakan aja semuanya gimana caranya biar kalian bisa lega, gitu aja. Jadi rindu yang kalian bingung gimana sih caranya biar hilang gitu, terus pedihnya kok nggak kebilangnya gitu, itu gimana caranya, coba kalian ceritakan aja semuanya, apapun itu. Ya mudah-mudahan rindu yang tadi itu bisa hilang gitu loh, dengan terbuangnya waktu kalian bersama teman kalian gitu. Mungkin teman kalian bisa ngasih arahan atau bisa ngasih support keceriaan di hari itu juga, sehingga kalian bisa melupakan yang tadinya sangat sulit gitu untuk melupakan rindunya, itu bisa lupa ya, walaupun memang dalam waktu singkat ataupun padat ya. Maksudnya tuh kayak seakan-akan ya itu kan hanya di jam waktu nongkrong aja. Nanti kalau misalnya aku udah pulang atau aku lagi sendirian di kamar, pasti aku rindu lagi. Ya nggak apa-apa. Maksudnya biasakan itu, habit kan itu. Ibaratnya kayak kita cari dunia kita sering ngobrol sama teman-teman kita, atau kita sering cari pekerjaan aja lah ya, memang bisa membuat semua pikiran itu hilang. Nah, jadi walaupun kita terbiasa akan hal itu, kita terbiasa akan hal cari kondisi yang mana memang bisa melupakan rindu-rindu itu, melupakan pedih-pedih itu. Nah, ketika kita merasa sendiri, ketika kita merasa memang udah nggak ada kerjaan lagi, ya kemungkinan kita juga udah mulai terbiasa dengan hilangnya pikiran atau tentang dia, yang menyebabkan rindu atau pedih yang sama sekali nggak bisa hilang gitu ya kawan-kawan ya. Jadi mungkin ya waktulah yang mengajari kita untuk melupakan dia gitu. Jadi kalau misalnya di sini judulnya ajari aku, sebenarnya ya di keadaan ini memang kita, atau aku tuh kita lah ya, kita anggap aja tuh kondisi kita lah ya. Di keadaan ini ya kita memang nggak baik-baik aja gitu ya. Apapun itu kita butuh waktu. Cuman waktu lah yang bisa mengajari kita sebenarnya. Kenapa bisa aku bilang? Ya itu tadi. Karena kita butuh proses, kita butuh suasana baru. Yang namanya proses pasti kita membutuhkan waktu. Entah itu waktu lebih lama atau waktu yang sangat singkat. Itu tergantung kondisi teman-teman sih gimana. Karena apapun itu pasti kebiasaan-kebiasaan kita lah yang bisa membawa kita ke arah yang kita biasakan. Kalau kalian biasa atau terlarut dalam kesedihan, ya itu semua bakal jadi biasa. Ya udah biasa kalian sedih, udah biasa kalian nangis gitu. Tapi kalau kalian biasakan diri untuk cari kesibukan, entah itu nyapu, ngepel, nyuci piring, selesai pekerjaan semuanya atau apa, habis itu nongkrong bareng temen atau apapun itulah. Nah itu mulai dibiasakan dan
pasti bakal jadi biasa. Biasa nongkrong, biasa beresin rumah, biasa apa ya? Ya gitu loh pokoknya. Jadi kita butuh membiasakan diri kita untuk waktu kedepannya. Tergantung kita mau membiasakan kemana. Jadi yang mengajari kita sebenarnya adalah diri kita sendiri dengan bantuan waktu. Jadi kita bisa mengajari diri kita sendiri dengan waktu yang itu tadi. Lebih lamakah atau lebih singkat? Lebih singkat lebih bagus, tapi kalau lebih lama berarti kalian memang rasanya itu udah gak kebilang sih gitu ya. Tergantung kalian sih gimana ngerasainnya, gimana kalian alami itu kalian lah. Jadi nanti pasti akan kalian temukan sosok yang ketika kalian sudah berhenti mencintai dia, pasti kalian akan temukan senyum yang seolah-olah gak pernah sama sekali kalian rasakan sedih gitu. Ya kalau selama ini mungkin kalian tersenyum dengan sosok yang mungkin bisa buat kalian sedih, tapi kalian bisa tersenyum. Ibaratnya walaupun sedih kalian mampu tersenyum, tapi nanti pasti akan ada waktunya dimana kalian bisa tersenyum seolah-olah memang gak pernah sedih. Ya pastilah, percaya gak percaya, nanti juga kita pasti bisa melakukannya walau saat ini kita masih rapuh. Jadi intinya buat kalian semua yang mendengarkan ini, atau kalian semua yang merasa berlarut sedih, rapuh, apa semua segala macem, kayak aku tuh gini. Ya memang kondisi kita saat ini masih rapuh, masih dalam kondisi yang gak terkontrol gitu kawan-kawan. Jadi ya udah, ayo sama-sama kita tenangin, sama-sama kita fokuskan diri biar kita bisa kedepannya membiasakan diri untuk mengajari diri kita lebih baik. Karena sebaik-baiknya diri kita pasti baik untuk siapapun. Karena kalau udah baik untuk diri kita sendiri, untuk siapapun pasti baik, pasti. Jadi kalau kalian sendiri gak memperbaiki diri kalian, pasti gak akan baik dengan orang lain. Contoh, kalau kalian terus-terusan dalam keadaan emosi, ya pasti orang lain kena dampaknya. Kalau kalian terus-terusan dalam keadaan bad mood atau kesel, ya pasti semua orang juga kena dampaknya, apapun itulah. Kenapa? Pasti kalian merasakan hal yang sangat sensitif, kawan-kawan. Jadi itu ku bilang, kenapa di sini kita harus memperbaiki diri? Ya memang diri kita sendiri harus diperbaiki. Diri kita sendirilah yang harus diajarkan. Jadi ajarkan aku tentang kebaikan diriku sendiri. Seperti itu ya kawan-kawan. Kalau memang diri kita sudah baik, ya insya Allah mudah-mudahan di sekitar kita, semua teman-teman atau apapun yang ada di lingkungan kita juga bakal kena dampak baik dari kita. Paham ya kawan-kawan ya? Oke, mungkin sampai di sini aja video kita kali ini. Nggak apa-apa walaupun sepi view, walaupun masih 0. Tapi kalau kalian yang nonton ini udah rame, ya alhamdulillah, berarti udah ada kemajuan di saat ini. Oke, pokoknya terima kasih banyak aja lah yang udah mampir ke sini gitu ya. Terima kasih banyak, and see you the next video.